Kursi mayoritas di parlemen adalah kemenangan partai politik. Beberapa partai memanfaatkan ketenaran selebritas untuk meraih suara para pemilih. Partai Amanat Nasional, salah satu partai parlemen yang sering memanfaatkan popularitas artis untuk meraih suara pemilih, mendaftarkan beberapa nama artis yang bakal masuk parlemen. Banyak ada Ferel, Uya, Lula Kamal, Tom Liwafa, banyak lah pokoknya sudah banyak. Ya nggak hafal, pokoknya banyak aja. Sehari sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendaftarkan bakal calegnya pada 11 Mei 2023. Seperti halnya PAN, PDIP menyertakan beberapa nama selebritas dan artis yang baru akan mencoba peruntungannya di pemilu 2024 mendatang. Dari kalangan budayawan, seniman, dan artis, selain figur incumbent seperti Rano Karno, Richard Diah Pitaloka, Krisdayanti, Herve Mebolo, Yuniko Sihaan juga bergabung, Once Mekel, Marcel Sihaan, Taufik Hidayat Ujo, Jenny Cagur, Tamara Geraldine, Sari Kuswoyo. Mengingat Kus itu kan spirit nasionalisme, patriotisme luar biasa. Selain selebritas, Partai Gerindra juga menyertakan atlet dalam daftar bakal calegnya. Gerindra pun mendaftarkan mantan politisi Partai Golkar yang baru saja bergabung dengan Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Ada beberapa nama tokoh yang kami merasa mendapatkan kehormatan bergabungnya dengan tokoh, artis, dan selebriti dalam perjuangan politik kami 2024. Di antara nama-nama tersebut adalah ada Melly Guslo, ada Ahmad Dhani, ada Taufik Hidayat, ada Ari Sihasale, yang juga baru saja menyatakan gabung bersama kami adalah ada Kang Deddy Mulyadi. Partai Keadilan Sejahtera mendaftarkan nama komedian Narji sebagai bakal caleg. Sementara Partai Nasdem yang juga pendukung Anies Baswedan bersama dengan PKS memasukkan nama Reza Artamevia dan Nafa Urbah dalam daftar bakal caleg mereka. Partai Nasdem menetapkan target 100 kursi parlemen dalam pemilu 2024. Yang perlu menjadi informasi bagi kita semua, Partai Nasdem juga seperti teman-teman sudah ketahui ingin merebut ataupun juga paling tidak menjadi dua besar pada pemilu 2024 ke depan atau kurang lebih dengan target 100 kursi DPR RI. Kehadiran artis dan pesohor sebagai anggota dewan memang bertujuan untuk mendongkrak perolehan suara partai. Konversi popularitas untuk meraih elektabilitas memerlukan penguasaan teritorial daerah pemilihan sang artis. Kalau bicara soal efektif ya tentu sangat bergantung pada strategi partai yang bersangkutan. Contoh misalnya siapa yang dipilih dari kelompok selebritas itu, ya kan? Apakah mereka punya basis penguasaan teritorial atau tidak? Ya karena popularitas kan harus dikonversikan menjadi elektabilitas. Karena tidak seluruh orang populer itu langsung dipilih. Kenapa? Karena ini kan menyangkut kesukaan ya atau likability, juga penerimaan atau acceptability. Tidak bisa asal ya kan, misalnya rekam jejak untuk ditempatkan di dapil yang relevan. Karena apa? Tidak seluruh mereka yang kemudian populer itu, Mas Tim, itu bisa mengkonversikan popularitasnya di dapil, di daerah pemilihan. Maka itu akan sangat bergantung pada strategi pemasaran politik juga ya. Pentingnya penguasaan teritorial daerah pemilihan juga disadari oleh para bakal calon presiden yang telah menyatakan diri untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Ganjar Pranowo misalnya melakukan kunjungan ke sejumlah daerah untuk bertemu dengan tokoh ataupun relawan pendukung. Tokoh agama seperti Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nursalim atau lebih dikenal sebagai Gus Baha hingga bertemu relawan di Jakarta. Nah kalau beliau ngaji dan sebagainya itu selalu solutif. Isong ini kenapa ngono. Lalu coba dibalik cara berpikirmu. Dan satu persatu contoh itu diberikan sangat inspiratif. Jadi ya ikut nyantri sebentar tadi sama Gus Baha, diceritakan cara-cara yang selalu menyejukkan, selalu enak.
tertawa. Mungkin tadi dengar ya teman-teman, wah kita sampai lepas gitu itu untuk menunjukkan oh sama sebenarnya beberapa persoalan di masyarakat itu bisa diselesaikan. Prabowo Subianto melakukan hal serupa. Belakangan, Prabowo mengunjungi para senior TNI yang juga menjadi latar belakang karir Prabowo sebelum menjadi politisi. Salah satunya adalah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto. Mendapat kehormatan saya diterima oleh Pak Wiranto, ya Pak Wiranto senior saya, pernah panglima saya, pendahulu saya sebagai Menteri Pertahanan. Jadi saya merasa adat kita, tradisi kita di hari yang baik, suasana lebaran kita berlebaran lah, berhalal-bihalal. Anies Baswedan bakal calon yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera melakukan hal serupa. Dalam pertemuannya dengan perwakilan buruh di kantor DPP PKS, Anies mengatakan bahwa membantu buruh jangan sekadar atraksi politik. Saya mengajak kepada semua, lihatlah rekam jejak. Lihatlah rekam jejak, karena rekam jejak itulah yang menjadi dasar paling otentik untuk memprediksi ke depan. Apakah rekam jejaknya membela kepentingan semua? Apakah rekam jejaknya memprioritaskan keadilan atau sebaliknya? Dan di situ kami tawarkan apa yang sudah dikerjakan di Jakarta dengan buruh. Menggunakan hak pilih adalah cara untuk memilih wakil rakyat serta presiden dan wakil presiden yang akan melaksanakan mandat, menyayangi rakyat, dan membangun negeri dengan sepenuh hati. Bakal caleg dan bakal capres pasti penuh dengan tebaran janji. Cermati agar mereka yang terpilih nanti bukan sekadar manis menebar janji, tetapi juga berani memberi bukti.